Senyores, Johnny, my friend, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gua bakal, Fortuner lagi om. Tapi nggak apa-apa karena ini boleh dikatakan salah satu produk flagshipnya Eurohouse. Jadi kita ada dua unit nih. Ada yang masih kilometernya 81.000 ditambah dengan velg EvoCourse. Ada juga yang kilometernya sudah 140. Sini om. Gue lupa om, sorry om. 143.000, betul. Nah, karena kilometernya lebih tinggi, biasanya kalau kita dagang mobil, kilometer semakin tinggi, harganya semakin murah. Bener gak om? Tapi bukan berarti ketika kilometer tinggi itu, mobil itu akan menjadi mobil murahan. Nah, makanya kalau kita jelasin mobil, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kayak kita beli kita beli Fortuner pun, Innova atau mobil apapun, kilometer itu sekarang udah nggak bisa jadi bahan acuan om. Benar. Kenapa? Kalau misalkan lo beli dari tangan pertama, oke lah, lo mungkin bisa jadi bahan acuan ya. Iya. Tapi kalau udah tangan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atau udah Salome satu lubang rame-rame, ya itu udah mungkin lo harus lebih jeli. Tak kenal maka tak sayang. Lo harus lihat fisiknya, lo udah harus ngerti ketika mobil ini bakal lo repair, apapun itu. Sehingga ketika lo beli barang, lo tidak kena yang namanya Nyebokin. zong, ya, atau nyebokin. Betul kata Om Dimas. Om Dimas sering nyebokin siapa sih? Tapi mungkin gini om, waktu pada saat almarhum bapak lo sering nyebokin juga nggak? Iya dong. Nah itu, kan makanya lo jadi ingat kata-kata nyebokin itu karena lo berbakti sama orang tua di saat-saat terakhir hidupnya ada di dunia ini. Jadi itu mungkin apa ya namanya ya, ketika lo sudah melakukan yang terbaik, tidak ada lagi kata penyesalan di dalam hidup, ya kan? Jadi dia udah lepas, lo udah happy gitu kan? Wih, Fortuner pajarnya dok. Oke, ini Fortuner kilometer 143.000, kunci sarapnya masih nempel, joknya wear and tear di bagian sini. Tapi ini jok bawaannya itu sudah kulit bawaan dari dealer, karena pada saat Fortuner VNT ini lahir, ada beberapa dealer ATPM, agen tunggal pemegang merek, yang menawarkan opsi seperti ini. Contoh, daripada lo dapat diskon, boleh nggak kalau ditukar dengan jok kulit? Ya kan, karena pada masa itu orang belum ngerti kalau bahan bludru itu lebih antik ketika usianya sudah mencapai 10 tahun. Kan sekarang 2014 ke 2024 itu 10 tahun ya. Nah, makanya ada orang yang lebih memilih untuk menggunakan jok kulit pada mobil Fortuner mereka. Tetapi balik lagi, jok kulit, jok semi kulit, jok bludru semua mempunyai keunggulan dan kelemahan dan juga kelebihan. Gue jelasin dulu sedikit. Ketika lu punya jok yang bercorak bludru, enaknya adalah apa? Original. Kekurangannya apa? Nyimpen debu. Benar. Nah, yang kelebihannya apa? Ketika lu mau jual akan terlihat lebih orisinil. Nah, kalau jok kulit asli apa kekurangannya? Begini nih. Kalau lu wear and tear kelihatan. Kelebihannya apa? Lu duduk nggak panas. Jadi kalau jok semi kulit kelebihannya apa? Dia lebih tahan banting, tapi kekurangannya dia lebih panas. Kelebihannya dia harganya murah. Jadi menyesuaikan aja kalau masalah interior dan juga eksterior itu menyesuaikan aja. Kalau mau beli mobil bekas, lu udah judulnya aja bekas. Kayak lu misalkan lu pacaran ya kan? Lu pacar lu itu kan punya mantan ya kan? Lu harus bisa menerima masa lalu mantan lu. Pacar lo ya kan? Jadi jangan sampai lu tiap kali pacaran lu ungkitnya mantan lu, bukan nyebokin lah ya kan. Bukan John, gini John. Kalau laki-laki itu kan sebenarnya alam bawah sadarnya itu berpikir egois. Lo maunya dapet yang segel ya kan. Padahal lo sering belanja di marketplace ya kan. Ya kan. Itu udah biasa om, udah nalarnya laki-laki berpikir harus dapet yang segel, harus dapet yang anak baik-baik, ya kan? Padahal dia tidak bercermin bahwa dia juga anak, ya kan? Bukan anak, sorry, disensor om ya. Anak yang ugal-ugalan, ya kan? Nah itu balik lagi ke mobil. Jadi di sini ada dua Fortuner VNT putih. Putih itu bisa menjadi salah satu warna trademark, bisa juga menjadi warna yang dimusuhin. Balik seperti analogi jok mobil tadi ya. Iya. Putih itu dimusuhin karena satu, ciri khasnya dia gampang kuning. Makanya ada beberapa pilihan untuk memproteksi kuning dengan cara kita melakukan yang namanya paint correction. Kenapa pegel om? Ya udah gue duduk sini.
Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kita bercerita tentang Fortuner, yang paling diutamakan itu kalau kita ngelihat yang penting mobilnya nggak bekas tabrak. Tabrakan juga banyak Om. Nabrak kambing, nabrak kerbau ya kan, apalagi udah mau Idul Adha nih ya kan. Itu kan artinya tabrakan ringan, tabrakan ekonomis. Nah, yang paling parah itu adalah tabrakan yang udah apa namanya eksekutif. Kalau udah eksekutif kan rawat inapnya juga lama tuh Om. Nah, kalau udah rawat inap lama, artinya kan mobilnya udah nggak sesehat yang kita bayangkan. Tapi nggak masalah, ada harga, ada rupa. Kalau memang lo berani untuk beli mobil yang tabrakan, why not gitu ya kan? Kan makanya Om, kenapa gua ke psikiater, gue lebih ngerti orang itu beli mobil tuh maunya apa gitu kan. Ada orang yang demen belinya adrenalin. Belinya itu deg-degan, habis itu dia rapihin ya kan, sampai puas, habis itu dia pakai. Ntar habis dia pakai sebentar juga dijual. Ada orang yang bener-bener nyarinya tuh yang OCD banget sampai dia tuh gila sendiri. Ada Om, sampai dia akhirnya nyerah, dia akhirnya beli mobil baru. Akhirnya dia beli mobil baru pun nggak srek karena dia nggak puas ketemu mobil bekas yang dia inginkan. Ya. Makanya yang gue bilang, ketika lu sudah sampai di tahap pemikiran lu OCD seperti itu, lu harus punya toleransi sama mobil. Kalau lu nggak punya toleransi sama mobil, nanti pemikiran lo, otak lo bukan. Jadi NAM. Stres ya? Jadi NAM. Lu tau NAM nggak? Lagunya Linkin Park. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Vokalisnya aja bunuh diri, Om. Iya. Bener gak sih? Kayaknya iya deh. Bener gak sih? Bener kan? Iya. Chester ya, Chester. Iya itu maksud gua. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang NAM. Karena kan lu udah harus bisa menyeimbangkan harta, keluarga, tahta. Wanita itu kan dimasuk di keluarga, ya dong. Kan calon keluarga kalau lo masih berbicara tentang pacar, oke? Jadi gua nggak bisa terlalu banyak ngomong Vienti. Jadi kalau memang penonton baru, sorry Johnny my friend, memang gue begini. Iya. Kan ada yang tadi tuh, ada yang komen tuh Om. Sayang sekali nih bercandaannya nggak pada tempatnya ya kan? Gue langsung balas, ya udah nggak usah nonton. Nonton gue gratis gak Om? Gratis. Nah kalau nonton si Adit ya bayar 19.900 per month ya kan? Kalau gue gratis bos, lu tinggal skip aja ya kan. AdSense gue juga kecil, udah gitu dipotong lagi ya kan. Aduh, oke. Nah ini baru namanya interior original. Salah kunci tuh John. Itu dia John. Kalau laki-laki tukar jadinya. Sob, kuncinya sob. Ini kuncinya. Ayo pasang mic John, pasang mic. Oke. Ini baru yang dinamakan jok original. Tapi jok original sendiri kalau udah dekilnya maksimal ya, ibarat kata hati yang udah berdosa, lu mau pertobatan gaya apapun, kalau lu udah dosa, ya dosa itu kan sebenarnya orang bisa bertobat Om. Tapi kalau lu udah dosanya terlalu banyak, lu bertobatnya sehari, besok gampang balik lagi kan. Nah makanya itu kita butuh yang namanya melatih diri Om. Sini sayang. Wih, anak Rolex Senen, Fondage, asli kan nih bajunya? Hah? Kan murah di Sentral. Bener kan nih? Asli anjing. Asli banget itu. 300. Oh 300. 300-an diskon. Gua kalau diskon baru beli. Oh iya bener. Iya dong. Peanut Garden, nggak salah. Sekarang ada barang itu bisa diskon. Tungguin aja sampai diskon. Oh. Iya kan? Ntar kalau umur lu di diskon tuan mau nggak lu? Enggak. Jangan dong. Tapi kemungkinan Om Dimas duluan. Peanut Garden ini emang paling pinter, paling partai lu tau kalau. Iya kita sambil nyobain aja di dalam. Jadi ini mobil udah di remap juga. Kalau yang itu belum tuh kayaknya ya. Belum. Nah ini udah di remap, udah pakai pelek ganteng. Nah ini ban juga masih, kayaknya stoknya masih ada nggak sih Andre? Ban masih lah pasti. Nah ini salah satu ban yang udah discontinue, Geolandar AT G94. Kemarin itu kita dapat banyak copotan dari Hilux tipe V atau tipe G ya kalau nggak salah ya. Jadi bawaan itu Yokohama Geolandar AT G94. Ini salah satu ban yang bisa dipakai buat ngebut bisa ya kan. Ngebut itu banyak ide, banyak arti ya. Jadi dibawa untuk semi off-road, camper van gitu kan. Karena kan di 2024 semenjak Covid 2020 itu Om, banyak sekali eksplorasi Indonesia. Nah, pakai mobil-mobil begini nih. Jadi 4x2 pun bisa, yang penting ban lu memadai. Jadi ada medan-medan yang bisa buat camping, mobil ini bisa. Apalagi udah ada yang namanya roof rack. Lu bisa pasang tenda samping, lu bisa pasang bed box di atas ya kan. Lu mau ajak cewek di marketplace, lu masih jomblo, boleh nggak? Boleh, kalau jomblo nggak boleh. Yang penting tanggung jawab, John. Kalau kata Otong tadi,
Kalau bawa barang yang udah di check out, bini orang boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh ya. Bini lu dibawa orang juga nggak mau kan? Nggak mau dong. Itu Bisa ada lu bunuh nggak? etikanya. Bisa lu bunuh nggak Bisa orang? dong, pasti. Bisa. Itu dia makanya John, jangan pernah nyolek punya orang. Lu nyolek punya orang, hati-hati John. Ya. Orang sumbu pendek. Mending kalau sumbu pendek, orang yang hartanya nggak habis-habis. Lo udah dimiskinkan, dibikin penderitaan. Pokoknya hidup lu dibikin susah aja. Nah, bahaya John. Oke, lari ke pelek. Pelek ini sendiri, ini dulu salah satu pelek yang stand out banget di Your House John. Ingat gak Om? Benar. Ingat gak? Bukan, itu gue dulu pertama kali Jo. Gunmetal. Lo kuat gak begini terus? Kalau gue sih kuat. Gua nggak kuat, Jun. Nah, duduk aja, duduk di lantai, duduk di Duduk lantai. ya. Duduk aja dong. Kotor dong. Loh, katanya peanut garden, nggak takut kotor. Duduk. Iya, duduk. Nah, oke. Aduh, tinggal cuci. Biarin Om Dimas duduk aja Om. Gue mau cerita lama, bodo amat. Nah, oke. Jadi kalau velg Evo Corse ini dulu zaman pertama kali gue nge-review velg John, B123 HRL, mobilnya pun masih ada John. VNT 2015 itu bekas gua pakai velg Evo Corse dan itu stand out. Walaupun velg bajakan. Jadi orang Indonesia itu dari zamannya diglodok, demen barang bajakan kan. Bajakan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bajakan, ada kelemahan dan kekurangannya juga, John. Apa, John? Coba lu bisa jelasin, John. Kalau bajakan, ya mungkin durability kali ya. Durability satu, tapi kan kalau kita ngelihat orang bikin bajakan makin lama makin bagus. Bagus, Kayak ya. contoh, zaman dulu divisi di bajakan ada yang 3.000 ada gak? Ada. Ada yang 15.000 gak? Ada. Tergantung tebelnya kan. Nah, makanya juga velg bajakan. Jadi kalau lo beli velg bajakan pun, ya pinter-pinter lo aja kan. Kelemahannya apa John? Lo dapat sanksi sosial dari teman-teman lo. Oh, karena Kan? ya pakai velg bajakan. Ya, gitu. kayak lo pakai Rolex di Senen, gue ledekin lo terus, ya Iya kan? dong. Bener Ya, gak? kan gunanya jam apa? Buat lihat waktu doang kan? Iya. Jadi nggak perlu yang Fungsional ya? asli-asli mah. Iya, nggak perlu. coba digini-giniin kayak gue nih, bisa nggak? Hah? Jangan kali. Nggak bisa, Loh, Jon. kok nggak berani? Hah? Kok nggak berani? Berat, tangan gua lagi berat. Tangan gua berat, Jon. Asli, gue ketok boleh gak? Jangan dong, Jon. Senen apa asli nih? Kita bukan masalah senennya, tapi kita menghargai suatu barang yang kita beli pakai duit Wih, sendiri. di Peanut Garden. Sekali. Bijak. Oke, balik lagi ke velg. Jadi ada kekurangannya juga ketika lo beli velg bajakan. Satu, itu durability. Tapi itu belum bisa kita buktikan secara apa namanya testing ya. Karena kan lo bilang lo mau beli polisi tidur apa bohong-bohongan apa itu belum bukan ranah kita. Tapi kalau secara sanksi sosial ya udah mungkin ada beberapa orang yang bilang lo pakai bajakan lo gitu-gitu. Kalau gue sih tipe orang yang peduli setan. Jadi orang bilang apa ya gue bodo amat Yeah. gitu kan. Nah, beda pasti dari tekukan, dari durability, dan juga dari segi harga. Karena orang Indonesia carinya yang murah. Indonesia kan setengah dewa, John. Demennya apa? Murah, kualitas bagus. Ah, terus udah gitu kalau beli mobil, belum beli aja dia udah hitung 3 tahun lagi gue jual berapa. Pajak lain-lain, bener gak? Semuanya, iya. Iya, kayak lu beli baju aja diskonan kan? Iya, diskonan. Rolex Senen kan? Iya. Sini gua ketok dong. Jangan dong, Jon. Kan gue menghargai barang gua. Gue juga menghargai durability tuh. Oh, kalau gitu lu nggak menghargai namanya. Bukan nggak menghargai, itu namanya ada durability, barang asli. Ya dong, bener gak Om Dimas? Bener. Ya Tapi udah. pertanyaan gua nih, kalau Apa lu tuh? bilang ini velg bajakan, yang paling membedakan tuh apa sebenarnya? Kalau pelek bajakan dan enggak, contohnya kayak jam lu. Orang yang ngerti baru bisa ngelihat. Orang yang awam nggak bakal bisa ngelihat. Contoh, pelek ini hampir mirip sama pelek VNT. Iya. Ya kan? Bini lu nggak tahu aja lu bisa bilang, gua nggak ganti pelek kok. Iya. benar. Warnanya sama. Oh, itu caranya yang ngibulin bini gitu Bukan maksudnya? ngibulin bini. Oh. Jadi gini, John. Jadi Gua gini, kira John. caranya dia gitu, Bukan. tips and trick. gitu. Iya juga ya. Iya dong. Bukan, begini ceritanya, John. Jadi kan ada satu hal yang dinamakan peace of mind atau hobinya laki-laki. Ya kan? Kadang-kadang kan kalau bini merepet, jadinya merembet. Panjang, ya ya. kan? Nah, lebih baik nggak usah bilang belinya. Itulah yang dinamakan minta izinnya belakangan. Belakangan. Yang penting duitnya bukan buat Yang lain-lain. belanja di marketplace yang berbentuk lendir, bener gak? Benar. Iya, jadi kalau pelek bajakan beberapa temen gue yang punya toko pelek, kayak contoh di Cibubur, Rotor Wheel Store, si Ahmad Morteza, nih IG-nya, itu dulu gue beli pelek di situ tuh John, itu sebelum ada All Your Wheel ada dia John, nah ini Ahmad nih, cuman sekarang nggak tahu tokonya, gue udah lama sih nggak pernah main ke situ lagi, Lu beli pelek sampai Cibubur, Jon. sampai Cibubur John. Kan Jakarta juga banyak. Iya banyak, cuman kan ada peribasan nasi aja jadi bubur, bener gak?
Terus gue menci bumbu Nggak ada sih John. Oke, all your wheel ada, ya kan? Banyak John, maksud gua tempat bajakan banyak. Tergantung balik lagi ke budaya timur. Orang Indonesia demen dilayanin. Bener gak? Oh, pelayanannya servisnya gitu. Iya, di all in gitu segala macam all pokoknya. in, dijilat-jilat gitu kan kalau beli mobil. Bener, lu Iya. coba lu lihat. Nah itu tadi gue udah juga jelasin pembeli yang modelnya gimana. Jadi ketika orang nanya, malu bertanya kan sesat di jalan. Makanya orang nanya sebisa mungkin gua handle dengan baik. Cuman kan kadang-kadang kalau udah yang mulai toksik, baru gua, ntar dulu sob, sorry sob. Oper dong. Oper gitu, oke? Nah kalau masalah peremajaan ECU atau remap, itu tergantung. Jadi gini, kemarin gue udah cerita juga Jo sama si Kote di Rev, sama beberapa tuner. Remap itu ada beberapa parameter yang harus lu perhatikan. Contoh, mobil kayak gua misalkan mau remap, gua pasti kan cek dulu kondisi mobilnya. Kalau mobilnya nggak memadai, contoh misalkan bos pomnya udah kena, common railnya udah kena, atau ada kebocoran, ketika di remap akan menjadi bumerang. Nah, makanya ketika lu mau remap, lu pelajarin dulu mesin lo, bener nggak? Jangan ketika lu remap, lu maunya bagus, abis itu olinya lu ganti 20.000 sekali. Yang penting berarti servis rutin juga dong. Servis rutin, ya kan? Kayak lo di rumah rutin nggak sama bini lo? Rutin. Rutin. Iya, menjaga stabilisasi keluarga. Rumah tangga. Rumah tangga lah, Iya, John. Ya kan? Nah, itu dia makanya ketika kita nge-remap, kita ngapain harus diperhatikan dengan baik. Makanya rencananya gue mau manggil Ko Aming buat beresin itu, beresin ini, sama beresin Venturer. Tapi nggak tahu nih jadwal dari gue WA dari kemarin checklist 1. Biasanya dia mancing John, pergi John. Sibuk dia. Sibuk, karena kan buka sendiri kita nggak bisa, kita harus ahlinya. Memang kita juga open kalau ada yang mau kerja di sini buat buka mesin boleh ya kan. Kalau buka mesin apa cuci kolong gitu juga terima kita. cuci kolong. Cuci kolong kan buat steam kan, cuci steam kan. Mesin cuci duit terima nggak? Enggak dong, jangan. Itu udah melanggar hukum, John. Melanggar hukum. Kita nggak boleh. Mesin gitu. slot? Nggak boleh juga Nggak dong. boleh juga ya. Melanggar hukum ya? Melanggar hukum. Melanggar hukum. Oke, kita cobain remap yuk. Cobain hasil remap yuk. Let's go. Pantat bos gue kotor nih. Enggak, udah. Enggak, John. Ketok dong sini, ketok dong. Enggak, jangan dong, John. Ini Senin juga. Iya. Ringki. Udah ringki. Diketok jantung gua yang deg-degan. Ayo, Leo di belakang lo ya. Oke, lampunya dinyalain dulu Jomek. Nah, ini kalau dari segi speedometer, ini jarumnya udah diganti putih sama owner sebelumnya Jo. Lihat Jo. Oh. Kayak Rolex lo kan harus diketok dulu kan, baru jarumnya berubah kan. Rolex lagi ya. Iya, dan ini di custom sama ownernya. Dan ini ceritanya lucu John, orang yang ini jual John. Ini namanya Om Sofa. Itu dulu mobil ini kan dari Eurohouse, Cok. Oh, Kayak ini kemarin salah cerita tuh di Daily Vlog. Dari Eurohouse lari ke Kowawan, Garage One, buat mobil dia warawiri, lalu dibeli Om Sofa. Nah, dibeli Om Sofa, kebetulan dia punya niat mulia, John. Mobil ini dijual, dibeli ambulan, John. Gila, beli ambulan, John. Beli ambulan, John. Iya kan? Gimana kalau Rolex lu kita beliin ambulan, John? Gak kebeli lah, John. Lah, jauh lah, John. kenapa? Kan Senin. Loh, kan lu bilang di Senin berapa beli lu? 1 jutaan lah. 1 jutaan? 1 jutaan. Ya udah kalau gue beli ambulan berapa Om kira-kira Grand Max? 120 juta kali ya? Boleh nggak gue bayarin 120 juta? Apa? Udah untung lu 119 juta. Kalau 120 juta kalau lu buat amal sih kurang, John. Kurang, berapa? Kurang. Amalnya ya standarnya aja lah. Oh, berapa? Pengertian masing-masing Ya aja lah. udah kan gini Om, berarti kan serakah. Udah untung 119 masa Bukan, nggak mau ini? maksud gua untung gua terlalu besar kalau buat teman, buat Oh, apa gitu. Kita kan mau jangka Loh panjang. kan bukan buat gua, buat amal. Cocok jadi pengacara nih ya. Nah ini kalau kita bicara tentang remap. Remap itu ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Contohnya torsi, debit solar, sama apa namanya throttle-nya. Jadi kalau kita nge-remap itu ada beberapa variabel yang memang dimainkan. Jadi masih aman John kalau Fortuner John. Nah itu gripping ban Yokohama enak kan? Enak. Kan ban baru kan, John, jatuhnya? Iya, ban baru. Ini ban baru loh. Ban baru. Jadi kan? yang kemarin nempel dari Om Sofa udah gua pindahin. Nah, ini kita lari 40. Rem sedikit, gue lepas ya. Tuh, grippingnya masih enak. Gila, enak banget. Iya, jadi kan gue udah selalu cerita juga di vlog
ban itu garda depan lu untuk keamanan lu kan. Iya. Apalagi ini mobil dengan basis leather frame. Kalau basisnya leather frame itu paling rentan yang namanya kena aquapanning, limbung. Jadi makanya kalau berbicara tentang limbung, kita juga punya produk stabilizer. Dan juga kalau misalkan limbungnya lebih parah lagi, kalian bisa ganti shock breaker. Karena parameter limbung orang-orang tuh beda-beda, ya nggak Jo? Betul. Ya kan, kayak lo gue bayarin 119 juta, nggak serakah, ya kan? Nggak mau. Padahal udah untung ya Om ya? Gitu, oke? Biasa. Jadi kurang lebih begitu aja. Jadi suara gue udah mulai habis juga nih. Habis ini disuruh nge-vlog Hilux lagi nih. Cuman kan Om Dimas vlognya udah di-delete tuh, yang apa namanya, footage yang di Pick 2 tuh. Iya, jadi sebagai calon media house CEO, beliin dong hard disk, bener gak Om Dimas? Udah ada John, cuman dia males nyolok-nyolok iya, aja. Makanya gue bilang gini. Ini satu pesan lagi buat Om Dimas sama buat orang yang udah seumuran Om Dimas. Manusia itu tidak diciptakan bahagia. Itu pun quotes dari Om Dimas ya. Jadi kalau lo merasa lo comfort zone dengan ilmu lo yang sekarang, jangan sampai nanti ketika lo sudah berumur, lo menyalahkan keadaan. Lo misalkan miskin, maaf ya kata-katanya kasar ya, miskin. Lo itu terjebak dalam keadaan ekonomi yang cukup parah. Sulit lah. Nah, itu karena comfort zone lo sendiri. Karena lu juga nggak mau belajar hal baru dan juga lu tidak mau melatih badan lu untuk lebih pinter. Karena kan setiap manusia itu kan sudah terdesain sama kebiasaan mereka kan Jo. Betul. Jadi makanya itu kebiasaan buruk kita juga nggak bisa ngomong. Kebiasaan orang tuh baik dan buruk itu macam-macam. Jadi kita kalau bisa buang buruknya perlahan-lahan, ganti yang baik, itu akan lebih baik. Gitu. Waduh, dia megang kamera gemeteran dibacain. Iya. Gak apa-apa Om, tenang aja, warisan lo masih banyak, masih bisa diputar lagi jadi bisnis. Itu dia, makanya gue kesenang ketika Om Dimas dapat warisan. Semoga duit itu jadi berkat buat keluarga dia kan, bisa membuka usaha baru. Karena kan Om Dimas tuh sekarang orangnya hati-hati banget. Iya. Kalau lo jadi orang yang udah berumur, pasti lo akan lebih hati-hati dalam melangkah. Tapi ingat, ketika lo sudah hati-hati, lo tidak mau melangkah, ya lo akan jalan di tempat. Oke? Terima kasih semuanya, jadinya kebanyakan wejangan nih. Yang penting pokoknya mobil ini bisa mendapatkan kepuasan kepada konsumen selanjutnya, oke? Johnny, my friend.